Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita melakukan pertemuan pertama ya di mata kuliah ini, dimana kita belum ada ya melakukan pertemuan tatap muka untuk manajemen sumber daya manusia ini, dan kita masih daring ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi manajemen sumber daya manusia ini untuk Anda semua, untuk dipelajari ya, dipahami ya, agar menambah wawasan ya Anda di dalam memahami apa itu manajemen sumber daya manusia yang lebih mendalam ya suatu saat nanti. Nah, di sini saya akan sampaikan pengertian dari manajemen sumber daya manusia terlebih dahulu. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Tentunya ya, sebagai awal dari perkuliahan ini Anda mesti memahami ya untuk mempelajari pada tahap selanjutnya. Nah, manajemen sumber daya manusia itu adalah manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan ya, atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai atau karyawan menuju pengoptimalan tujuan organisasi. Nah, jadi di sini ya, dari pengertian ini dapat kita ya ambil suatu garis besar bahwa ya, manajemen sumber daya manusia ini memfokuskan diri pada memaksimalkan ya, kemampuan manusia ya, manusia yang bekerja di perusahaan ya, manusia yang membuka kegiatan usaha ya di sendiri ya, melalui berbagai langkah strategis ya, dalam rangka meningkatkan kinerja. Apa tuh kinerja? Output ya yang dihasilkan oleh karyawan itu sendiri atau oleh kita sendiri yang kalau kita buka usaha sendiri ya. Nah, menuju apa ya? Pengoptimalan tujuan organisasi. Apa tujuan organisasi itu? Keuntungan. Ya, mengejar profit motif ya. Nah, MSDM ini sendiri didefinisikan sebagai proses mengelola ya, memotivasi dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategis organisasi dengan fungsi-fungsinya, diantaranya yaitu ya tentang data kepegawaian atau data karyawan, menyediakan data ya kepegawaian di mana isinya menyajikan nama, jabatan, pendidikan, tanggal masuk, status, jumlah keluarga, alamat, nomor telepon, pengalaman, pelatihan-pelatihan, kompetensi, catatan perilaku, prestasi, catatan sanksi, upah, serta penyakit yang pernah dialami dan waktu masa pensiun. Nah, ini kan bagian dari riwayat hidup daripada karyawan itu sendiri atau pegawai itu sendiri ya. Nah, kenapa di sini disebut pegawai? Karena tidak selamanya ini menyangkut masalah perusahaan, bisa saja menyangkut masalah di kantor instansi pemerintah, itu pegawai. Kalau di perusahaan itu disebut dengan karyawan, maka atau pegawai atau karyawan ya. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan ya, merencanakan kebutuhan dan mengembangkan kompetensi pegawai atau karyawan serta mempersiapkan perencanaan karir yang jelas sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, di sini juga ya perencanaan pengembangan ya di dalam kegiatan ini ya manajemen sumber daya manusia ini, peningkatan ya manajemen sumber daya manusia ini
merencanakan kebutuhan, mengembangkan kompetensi. Apa kompetensi? Kemampuannya, ya. Kemampuannya yang dimiliki oleh pegawai atau karyawan, ya, keahliannya, ya, serta mempersiapkan perencanaan karir yang jelas dan sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian rekrutmen. Nah, jadi rekrutmen juga bagian daripada, ya, kegiatan yang strategis manajemen sumber daya manusia ini. Jadi melakukan proses rekrutmen ini dengan menggunakan standar yang baik. Jadi ada standar rekrutmen ini, ada indikator-indikator, ya, standar yang digunakan oleh perusahaan atau pegawai, ya. Sebab salah satu faktor rendahnya kinerja pegawai atau karyawan berawal dari sistem rekrutmen yang dilakukan asal-asalan dan dinilai oleh penilai yang tidak kompeten. Misalnya asal-asalan begini, ya, tidak melihat latar belakang ilmu yang dimiliki, keahlian yang dimiliki, menempatkan seseorang, ya, sebagai karyawan atau pegawai bukan pada tempatnya, bukan pada bidang keahliannya. Maka kalau bukan pada bidang keahliannya, menempatkan seseorang pegawai atau menempatkan karyawan, maka tunggulah masa kehancurannya, ya. Nah, sesuatu yang ingat itu, kalau kita jadi pimpinan perusahaan atau pimpinan kantor atau, ya, sebagai jabatan struktural, ya, pimpinan apapun, ya, di semua peringkat, kalau kita meletakkan seseorang itu, ya, bukan pada bidang keahliannya, ya, maka tunggulah kehancuran, ya. Maka kalau itu, ya, ini harus dihindari. Nah, ya, karena ini, ya, sudah pasti terjadi, ya, karena bukan keahliannya. Rekrutmen harus sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, maka sekarang ini, ya, linearitas suatu keilmuan diperlukan, ya. Jadi tidak hanya menguasai sedikit-sedikit, ya, sedikit sana sedikit sini, ya, itu tidak bisa. Kalau di barat sana, ya, dia mengutamakan linearitas, artinya supaya keahliannya betul-betul sampai rinci, sampai mendetail dia mengetahui, ya. Tidak seperti di itu negara berkembang, S1 itu jurusan yaitu ekonomi, S2 jurusan hukum, S3 jurusan politik, hancur keahliannya, dia tidak mendetail. Jadi mesti kalau dia S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum, itu bagus. Atau S1 ekonomi, S2 ekonomi, S3 ekonomi. Itu yang diterapkan oleh, ya, negara-negara maju. Nah, itu kita harus mengikuti jejak itu di dalam proses rekrutmen. Nah, ya. Kemudian yang keempat, kompensasi dan kesejahteraan, ya. Membangun sistem kompensasi yang baik dan adil. Terkait dengan hal ini, manajemen perlu mengevaluasi kinerja pegawai atau karyawan dan memberikan kompensasi yang layak dan adil atas pengabdian dan kinerjanya, serta memperhatikan kesejahteraan pegawai atau karyawan secara keseluruhan. Nah, di dalam memberi kompensasi kepada itu karyawan, ya, atau pegawai dalam sebuah perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga manapun harus secara profesional, proporsional, sesuai dengan tanggung jawabnya, ya. Adil bukan berarti pada semua level itu disamakan, tapi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, ya. Nah, seberapa besar ketentuan peraturan pemerintah di dalam pemberian upah maupun gaji maupun kompensasi. Nah, kalau kita memberikan gaji, upah, ya, yang tidak adil, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya, atau tidak sesuai dengan keahliannya atau tidak sesuai dengan jabatannya, maka, ya, tunggulah perusahaan itu atau lembaga itu akan menimbulkan polemik yang besar, bahkan bisa menimbulkan apatis dari karyawan atau pegawai itu sendiri di dalam melaksanakan pekerjaannya. Itu terjadi, ya. Kemudian yang kelima, kedisiplinan dan aturan. Nah, mengatur dan membangun kedisiplinan dan perilaku pegawai
atau karyawan melalui budaya organisasi dan peraturan perusahaan yang tidak menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu harus disiplin. Jangan disiplinnya hanya kepada pegawai, kepada karyawan saja, ya. Tapi perusahaan juga atau ya pimpinan pemerintah, pimpinan instansi harus disiplin juga. Jadi memberi contoh yang baik. Kalau pimpinan sudah memberi contoh yang baik, maka karyawan akan mengikuti hal yang baik. Tapi kalau pimpinan tidak memberikan contoh yang baik, maka karyawan juga akan mencontohi pimpinan yang tidak baik. Nah, ya, itu harus kedisiplinan tidak terlepas dari keadilan. Ya, keadilan bukan hanya menyangkut masalah ya upah dan gaji, tapi menyangkut masalah bagaimana ya pimpinan itu memberikan contoh yang baik ya kepada karyawan atau pegawainya. Kalau baik, karyawan juga akan mengikuti baik, pegawai juga akan mengikuti baik. Tapi kalau pimpinan sudah memberi contoh yang tidak baik, maka bersiaplah menerima ya risiko bahwa karyawan juga atau pegawai juga tidak akan mengikuti, tidak akan menghargai ya. Karena tidak pernah kita melihat orang menanam nangka muncul buah cempedak, tetap nanam nangka muncul nangka, nanam duri tetap muncul duri. Nah itu ya perlu pemirsa atau anda di rumah pahami ya. Para mahasiswa yang berbahagia, saya kira hanya sampai di sini dulu edisi pertama yang dapat saya sampaikan dalam kuliahan ini, manajemen sumber daya manusia ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya salam sejahtera.